Bacaan dari kitab kedua Samuel. Waktu melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Ketika bagal itu lewat, di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Lalu Yoab mengambil 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Waktu itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping, berdirilah di situ." Ahimaas pergi ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Tetapi bertanyalah Raja Daud kepada orang Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, ah anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, Absalom, anakku." Lalu diberitahukan oranglah kepada Yoab, "Ketahuilah, raja menangis dan berkabung karena Absalom." Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersusah hati karena anaknya." Maka pada hari itu tentara Israel masuk kota dengan diam-diam, seperti tentara yang kena malu karena melarikan diri dari pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku,
sebab aku ini orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan jawablah aku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus.
Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu iman yang luar biasa dari seorang wanita yang sudah lama sakit, tapi tetap mau percaya dan beriman kepada Yesus. Dan akhirnya mujizat pun terjadi atas wanita itu. Di dalam Ekaristi, kita bukan hanya menyentuh jubah Yesus, bahkan lebih dari itu, kita menyentuh tubuh Kristus sendiri, dan bahkan kita makan tubuh Kristus. Walaupun tubuh Kristus yang kita terima semua orang di dunia sama, tapi rahmat yang terjadi bisa berbeda-beda untuk tiap orang. Tergantung apa? Tergantung pada kualitas iman kita masing-masing dan kesungguhan kita dalam menghasilkan buah-buah iman. Tadi juga sama, kalau kita dalam bacaan Injil, banyak orang menyentuh Yesus. Tapi kenapa tidak terjadi mujizat? Hanya pada satu orang wanita ini tadi, yang hanya menyentuh jubah Yesus. Tapi mujizat terjadi. Sama halnya dengan tubuh Kristus yang kita terima. Rahmat yang Tuhan berikan pada kita sama. Rahmatnya sama. Tapi ternyata mujizat yang terjadi dalam diri kita bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana iman kita kepada Allah. Masing-masing beda. Bagaimana rasa percaya kita kepada Allah, bagaimana perjuangan kita untuk menghasilkan buah-buah iman, itu nyata berbeda. Dan akhirnya berkat yang terjadi juga masing-masing tiap orang beda-beda. Kalau saya menggambarkan itu seperti air sungai, air yang Tuhan curahkan kepada kita semuanya sama. Sekarang tergantung pada kita masing-masing. Mungkin ada yang membawa gelas, mungkin ada yang membawa sendok kecil, mungkin ada yang membawa ember besar. Gambarnya seperti itu. Itulah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita dan bisa kita alami. Semuanya tergantung juga pada bagaimana kualitas iman diri kita masing-masing. Bagaimana kepercayaan kita kepada Allah, yang nyata itu bisa berbeda.
Tugas kita sekarang adalah tumbuhkanlah iman, hasilkanlah buah-buah iman yang baik. Percayalah, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh menjadi dewasa.